Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah mafa'ad. Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan. Saya berkewajiban untuk menyebarkan informasi kayak gini, untuk menampar mulut-mulut seperti Nopel Bakmumin, Egy Sujana, Fadly John. Fadly John kemana ya sekarang? Kok nggak kelihatan? Kemana sekarang? Kok dia tiarap? Serius nanya, kalau ada yang tahu di sini, Fadly John sekarang kemana? Masihkah dia di Gerindra? Atau udah pindah ke PKS? Atau udah pindah ke Nasdem? Gimana ya yang tahu? Komen. Yang selalu nyinyir ke Densus 88, bahkan si Fadly John menginginkan, meminta untuk Densus 88 dibubarkan. Ini Umar Patek bersaksi. Anda harus lihat ini kerja Densus 88 untuk menginsapkan Umar Patek. Dan sedih banget saya mendengarnya. Kita cek sama-sama. Kemudian Anda mengatakan perlakuan dari Densus terhadap Anda itu juga faktor yang membuat Anda hatinya melunak, memahami tentang nasionalisme. Emang apa yang Anda bayangkan tentang Densus sebelumnya dan apa perlakuan Densus yang membuat Anda kemudian juga luluh? Ketika di Pakistan saya ditangkap, kemudian setelah pemerintah Indonesia mengetahui, setelah itu mengutus tim ke Pakistan, termasuk dari anggota Densus. Waktu itu Bapak Rudi Sufahriyadi itu mengatakan kepada saya, beliau orang yang pertama bicara kepada saya dari ada sekian orang yang ada di sana. Apa yang disampaikan? Sebesar apapun kesalahan antum, maksudnya antum itu kamu, Anda ya? Ya, sebesar apapun kesalahan antum kepada negara, antum adalah anak bangsa, antum adalah putra bangsa, yang mana kami wajib untuk menyelamatkan antum. Mengapa ini begitu berarti buat Anda kalimat ini? Ya, itu kalimat yang sangat dalam, yang sangat masuk ke dalam hati dan pikiran saya. Artinya di luar dugaan. Tadinya Anda menduga Densus datang untuk kemudian Anda diperlakukan seperti apa tadinya, bayangannya? Ya, momok dalam pikiran saya Densus itu kejam. Densus itu misal memukul atau menginterogasi dengan cara-cara yang keras seperti itu, karena tugasnya kan yang saya tahu nangkapin orang-orang teroris ini gitu. Ternyata ketika saya berhadapan tidak seperti itu, mereka sangat humanis, dan kalimat itu tadi membuat saya langsung putuskan, ya saya mau untuk diambil untuk dibawa pulang. Oh, jadi bukan saja di penjara, karena di penjara nanti kan ada pasti tadi baca buku dan lain-lain ya. Tapi saat itu sebenarnya hati Anda sudah berikrar ya, bahwa ya saya akan kembali ke pangkuan Republik Indonesia, begitu ya? Iya. Nah, kemudian Anda kan akhirnya diekstradisi, dihukum 20 tahun penjara. Foto Anda satu hari ini, saya lupa tahunnya, beredar luas di masyarakat ketika Anda dengan seragam putih-putih pakai kopiah ya, sebagai pasukan pengibar bendera, itu muncul dan menjadi pembicaraan di masyarakat. Orang tidak percaya Anda sebagai seorang teroris yang punya ideologi yang sangat berbeda dengan Pancasila itu mau mengerek bendera merah putih. Yang muncul ke permukaan adalah ini sebuah rekayasa. Pasti Anda mendapat tekanan sehingga Anda terpaksa mengerek bendera merah putih. Tapi apa persis yang terjadi versi Anda? Uqsimu billahil azim, saya bersumpah dengan nama Allah bahwa saya mengibarkan bendera itu bukan karena tekanan, bukan karena perintah,
bukan karena disuruh siapapun. Itu karena kemauan saya sendiri, karena kesadaran saya sendiri. Jadi waktu itu tahun 2014 bulan Maret saya dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Surabaya di Porong. Bulan Maret tahun 2014. Pada bulan Agustus, 17 Agustus tahun 2014, tahun yang sama saat saya dipindahkan ke lapas di Porong itu, saya datang ke tengah lapangan untuk mengikuti upacara bendera, upacara Hari Kemerdekaan. Dan saya menjadi peserta saat itu. Saat itu pun Kalapas Kabid Pembinaan, yaitu Bapak Heri Azhari yang saat ini menjabat sebagai Kalapas di Malang, dan beberapa petugas-petugas yang lain sangat heran kenapa baru kali ini ada napi teroris yang mau datang dalam upacara Hari Kemerdekaan, dan itu adalah saya. Jadi tahun itu Anda baru ikut upacara. Ya, Itu aja sudah mengejutkan orang-orang selapas hari itu ya. iya, Mereka nggak percaya bahwa kok Anda mau. iya. Anda menjelaskan apa hari itu? Kenapa Anda mau? Karena saya ingin membuktikan bahwa saya cinta NKRI, bahwa saya mau tunduk dengan NKRI. Saya sampaikan sama mereka setelah itu. Dan di sana kan ada narapidana teroris juga kan? Betul. Bagaimana reaksi teman-teman Anda, tanda kutip ya, setelah tahu, loh Umar Patek kok ikut dalam upacara? Biasanya kan kalau ideologinya seperti teroris yang kita kenal, mereka pantang untuk mengibarkan bendera, ikut menghormati bendera. Bagaimana reaksi teman-teman Anda waktu itu? Mereka ada yang suka, ada juga yang tidak. Saat itu saya mengajak, setelah itu saya mengajak kepada yang lain supaya untuk ikut upacara bendera. Kebetulan waktu itu setiap bulan ada upacara bendera. Jadi setiap tanggal 17 waktu itu, 17 September, akhirnya alhamdulillah sudah ada satu orang napi teroris yang mau mengikut. Dia namanya Nurdin. Dia mengatakan sama saya mau ngikut seperti antum. Itu. Kemudian pada perkembangannya yang lain setelah jadi ketika saya putuskan untuk mengibarkan bendera, akhirnya mereka banyak yang ikut, sekalipun banyak juga yang separuhnya ikut, separuhnya menentang. Ya. Momen ketika saya mau mengibarkan bendera merah putih itu ketika tanggal 17 Agustus 2014, saya hormat kepada bendera merah putih. Kemudian saya mengatakan dalam hati saya, tahun depan saya yang akan mengibarkan bendera merah putih. Kemudian saya sampaikan ke Bapak Kalapas waktu itu dan beberapa petugas yang lain bahwa tahun depan Pak, saya yang bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih. Saya menawarkan diri. Dan alhamdulillah belum genap 1 tahun, persisnya tanggal 20 Mei tahun 2015, saya mengibarkan bendera merah putih. Dan itu menjadi tonggak sejarah seorang napi teroris mau mengibarkan bendera merah putih. Dan beberapa bulan sebelumnya, persisnya tanggal 17 April tahun 2015, saya yang pertama kali mengikrarkan setia kepada NKRI dalam bentuk tertulis seperti piagam atau apa itu namanya, tertulis, dan itu saya yang pertama kali. Dan alhamdulillah akhirnya langkah ini ditiru oleh beberapa napi teroris, artinya memberi inspirasi kepada para napi teroris yang lain, dan termasuk kepada para mantan napi teroris yang sudah ada di luar. Ketika tanggal 17 Agustus mereka mau mengikuti upacara Hari Kemerdekaan. Kalau itu akan dianggap oleh sebagian teman-teman yang menentang saya,
mengatakan bahwa kalau ada dosa, dosanya dosa jariah itu buat Umar Patek, karena dia yang pertama kali mengajarkan seperti ini. Apa reaksi Anda? Saya bilang sebaliknya, kalau itu menjadi sebuah kebaikan untuk umat, maka pahalanya juga pahala jariah buat saya. Jadi sampai di situ Anda tetap konsisten bahwa apa yang Anda lakukan adalah pilihan yang terbaik dalam hidup Anda. Ya. Jelas ya? Itu bukan kerja yang ringan loh. Meluruskan ideologi seseorang itu bukan kerja yang ringan. Bukan kerja yang ringan. Dan ini cukup untuk menjadi bukti bahwa yang selama ini dicitrakan bahwa Densus 88 memerangi Islam, seolah-olah kan membenci Islam, mengkriminalisasi Islam. Ini buktinya. Ini orangnya langsung. Siapa yang tidak ngeri melihat Umar Patek dulu? Siapa yang tidak takut? Ya. Buronan bukan hanya Indonesia tuh Umar Patek. Amerika juga pernah memburu Umar Patek karena keganasannya, luluh oleh Densus 88 dengan pendekatan humanisnya. Jadi stoplah Anda ya membuat narasi-narasi bahwa Densus 88 ABCD. Ini buktinya, sehebat apapun teori Anda menyudutkan Densus 88 dan BNPT segala macam itu yang menangani terorisme, Anda teori itu lemah, luluh lantah, tak berdaya ketika berhadapan dengan fakta Umar Patek yang syariatnya diinsapkan oleh Densus 88 salah satunya. Itu cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.